The Other's 8 Horse dari Robert Pagliariani. Nah, kehidupan kita itu sebenarnya terbagi, kalau kita mau jelaskan secara dikotomis, kehidupan kita itu terbagi atas hidup yang kita jalani sama hidup yang ingin kita jalani. Jadi ada kehidupan yang sedang kita jalani sama ada kehidupan yang ingin kita jalani. Bahwa betapa banyak dari kita sebenarnya ini memiliki jarak yang begitu panjang antara hidup yang ingin kita jalani, yaitu saat ini, dan hidup yang sebenarnya sangat kita ingini. Nah, adapun jembatan untuk menyambungkan, memperdekat, atau bahkan kelak mengidentikan antara dua kehidupan tersebut adalah waktu yang disebut dengan 8 jam ketiga. Sebenarnya Joseph Pieper bilang ini sebagai waktu senggang. Kalau kemarin-kemarin di resensi kita sebutnya ini sebagai waktu senggang. Nah, tetapi dalam buku ini, yaitu Robert Pagliariani menyebutnya sebagai waktu 8 jam ketiga. Adapun aktornya ia sebut sebagai kreator. Apa tuh kreator? Kreator adalah seorang pengusaha kreatif atau pekerja kreatif yang memiliki pekerjaan purna waktu, dalam artian dia punya pekerjaan sebenarnya 8 jamnya, tetapi dia tidak cukup puas. Dia tidak cukup puas karena dia merasa bahwa saya tidak akan mungkin 40 tahun ke depan itu akan begini terus sampai pensiun. Sehingga satu-satunya cara untuk bergeser, untuk mencapai tingkat finansial atau taraf hidup yang lebih baik adalah melakukan sesuatu yang berbeda tentunya di 8 jam ketiga. Nah, untuk sampai kepada hidup yang ingin kita jalani, kita mulai nih di hidup yang sedang kita jalani saat ini. Nah, betapa banyak dari kita di hidup yang sedang kita jalani ini, ketika kita buka sosmed misalnya, apalagi ya, kita mendengar cerita dari teman-teman yang sementara dalam kegiatan reuni, kita mendapati teman-teman kita melanjutkan studi ke luar negeri, ada yang sudah bekerja di perusahaan multinasional, ada yang sudah sukses membangun startup, atau bahkan ada yang sudah menikah dengan memiliki anak kecil yang lucu-lucu. Dan apesnya, sementara di saat yang bersamaan, kita masih di situ saja nih. Kita bagaikan mayat hidup. Nah, harus bangun pagi berangkat ke kantor dengan mengomel-ngomel perilaku ugal pengendara lain yang sebenarnya sering pula sebenarnya kita lakukan ketika kita terlambat. Atau kemudian kita bergosip kerja di kantor hari kemudian ke kantor baru meratapi hari-hari kita harinya. Kalau kita menyatakan kita 8 jam kerja waktu 8 jam juga. Sebenarnya ada jam makan kita atau 8 jam ketiga kita. Nah, kalau kita mau membaginya ke dalam setiap waktu seminggu, kita memiliki 168 jam yang sama. Di sini tentu kita memiliki modal waktu yang sama, mulai dari presiden atau pengusaha multinasional corporate sampai kita yang biasa-biasa ini, ya sama-sama punya modalitas waktu 24 jam sehari atau 168 jam sepekan. Nah, kalau kita mau membaginya ke dalam 3 domain waktu itu, yaitu waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu senggang. Tunggu ya guys, Kak Anton tiba-tiba keluar, mohon ditunggu. Saya dari Polman, Kak. Oh, kemarin nggak sempat ikut. Halo, Albert. Halo, Kak. Tadi keluar ya? Keluar, Kak. Iya, ya. Siap, lanjut. Bahaya juga ini kalau soal begini nih. Keluar ya? Keluar. Gitu sih pemberitahuan yang tadi juga. Di Zoom itu pemberitahuannya begitu juga tadi. Di Word juga begitu pemberitahuannya. Tapi hilang kan resensinya? Nggak hilang resensinya. Tadi kayaknya ya kayak begitu sih. Karena ada pemberitahuannya sih tidak dibolehkan men-share begitu. Lucu juga ini sih. masih multiple partisipan sih. Anunya share screen. Ya, oke. Lanjut, Kak. Apa-apa, kita lanjut saja lagi. Nah, tapi Albert bisa edit videonya nanti yang sempat terpotong sama langsung disambung ke sini saja. Aman, Kak. Iya, saya nanti edit. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya kita punya 168 jam dalam sepekannya itu.
ya waktu kerja kita, waktu istirahat kita itu 56 jam atau sekitar 33%. Sementara kalau kita bekerja nih 8 jam setiap Senin sampai Jumat, ini sudah pekerjaan yang paling umum ya, yaitu 8 jam setiap hari. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga ya 8 jam setiap Senin sampai Jumat. Maka waktu kerja kita sebenarnya cuma 40 jam atau sekitar 23%. Nah, sisanya itu di waktu senggang ada 8 jam. Bahkan kita dapat bonus 8 jam 2 kali nih di hari Sabtu dan Minggu. Maka waktu sengganglah yang sebenarnya yang paling terbanyak, yaitu 72 jam atau sekitar 43%. Poinnya adalah bahwa waktu istirahat dan waktu kerja adalah untuk mempertahankan hidup saja atau untuk bertahan hidup aja. Sementara waktu senggang adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Sehingga saya menyebut waktu senggang ini sebagai jembatan. Jembatan untuk apa? Jembatan untuk meninggalkan kehidupan yang sedang dijalani menuju kehidupan yang ingin kita jalani. Jadi ada jembatan nih, yaitu waktu senggang atau 8 jam ketiga. Nah, kita mesti pintar-pintar nih membagi waktu kita di 8 jam ketiga ini. Kalaupun nanti ada yang bilang, susah saya Kak, ada waktu senggang kerja terus, kerja semua orang gitu. Kalau bahasanya Buya Hamka, kalau kerja sekedar kerja, maka kera di pohon itu juga kerja. Dia bergelantungan dari dahan yang satu ke dahan yang lain. Tapi yang membedakan kita dengan kera tentunya adalah pemanfaatan waktu senggang kita. Nah, misalnya kalau dalam konsepsi 24 Habits on 24 Hours di Resensi Institute yang insya Allah akan launching bulan awal tahun nanti bukunya, yaitu Berlaku Adil pada Diri. Kami membaginya ke dalam 5 waktu, yaitu waktu spiritual, waktu intelektual, waktu sosial, waktu fisikal, dan waktu finansial. Nah, gimana kalau 8 jam ketiga itu kita bagi 5 juga? Nah, sehingga setiap modalitas waktu itu atau setiap aspek itu mendapati sekitar 1 sampai 1,5 sampai 2 jam atau 90 sampai 120 menit per aspeknya. Nah, misalnya bagi teman-teman yang muslim tentunya kita gunakan lagi 90 menit jam ketiga kita itu untuk sholat, untuk zikir, untuk mengaji misalnya. Dan amalan-amalan sunnah. Cukup nih 90 menit. Anggaplah sholat yang paling terlama 15 menit. Kali 5 ya 75. Tambah 15 menit untuk mengaji dan amalan sunnah ya 90 menit. Itu waktu spiritual. Nah, misalnya kalau waktu kerja juga tambah 90 menit lagi nih waktu finansial. Yaitu ketika kita pergi ke kantor sekitar 1 jam pulang balik, anggaplah 30 menit ke kantor, 30 menit ke pulang kantor, dan 30 jamnya lagi untuk kita inovasi, merencanakan keuangan, atau sekedar melahirkan ide kreatif untuk meningkatkan karir kita. Sudah 90 menit juga tuh. Nah, waktu fisikal kita tambah lagi nih 90 menit, yaitu olahraga 30 menit, makan 10 menit kali 3, 30 menit, dan 30 menitnya lagi mandi dan membersihkan. Ada lagi tuh 90 menit. Nah, di waktu sosial juga seperti itu. Ada kita berbicara kepada orang tua 20 menit, kepada keluarga terdekat 20 menit, kepada teman dan masyarakat sekitar juga, sehingga 90 menit juga. Sehingga menyisakan 120 menit nih. 120 menit ini kita gunakan untuk waktu intelektual. Misalnya membaca 1 jam dan menulis 1 jam. Terus kita tidak mendengarkan podcast atau kita tidak mengajar. Nah, mendengarkan podcast itu gunakan di saat kita berkendara, berolahraga, atau saat membersihkan. Nah, kalau mengajarkan sudah masuk di waktu sosial, yaitu kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, sehingga betul-betul termanage dengan baik waktunya. Nah, tetapi yang paling penting juga untuk teman-teman ketahui bahwa pun kita memiliki 24 jam waktu, sebenarnya kata Pak Giliani ada 24 jam juga pengisap atau lintah pengisap waktu. Bahasanya Albert tadi vampir energi. Apa itu 24 pengisap atau 24 lintah yang harus kita hindari? Nah, yaitu TV. Kita harus hindari kecanduan berita, internet, media sosial, mau terlihat sempurna, terlalu banyak bekerja, tidak terorganisir dalam artian tidak memiliki time schedule setiap harinya. Pola hidup tidak sehat membuat dia pasti akan gampang kelelahan. Bergosip, ini juga harus kita hindari. Kecanduan selebritas, misalnya nonton infotainment, permainan video game yang berlebihan, film porno, bersikap reaktif. Tadi sudah dibahas sama Albar nih. Menjawab telepon tidak penting, misalnya ada telepon yang tidak begitu penting, kita ladenin nih. Misalnya
telepon dari customer service menawarkan produk, kita juga bati-bati sampai 30 menit, itu kan nggak penting banget sih. Mengeluh ini juga pengisap waktu kita, membaca hal yang tidak penting, misalnya ada berita-berita atau jurnal-jurnal yang sebenarnya tidak relevan dengan mimpinya kita, ya tinggalin aja. Rapat-rapat yang tidak penting, misalnya rapat komunitas atau hal-hal yang tidak berhubungan dengan mimpi kita, menghadiri konferensi yang tidak relevan, mengemudi terlalu lama mengemudi aja nggak bagus sih. Makanya lebih bagus misalnya naik transportasi umum, sehingga kita bisa dengerin podcast. Berangkat atau pulang bersama, misalnya kita mau jemput teman-teman kita satu persatu ketika kerja atau sekolah, melakukan lebih banyak dari hal yang diperlukan. Ini juga banyak nih orang terjebak ke sini, dia merasa bahwa dengan banyak kerja berarti lebih dekat dengan sukses. Enggak sih, banyak kerja itu tidak menggaransi kesuksesan gitu. Jangan sampai Anda mendaki tangga yang salah, Anda sudah capek-capek mendaki tapi ternyata tangganya salah. Itu juga ada bukunya tuh, menarik sekali, dari Eric Barker. Mencoba mengubah orang lain, misalnya tuh, saya ini ada dekat sama orang bla bla bla, saya mau ubah dia gitu ya. Orangnya sekarang kerja di salah satu instansi telekomunikasi, aduh saya enggak mau sebutkan deh. Memperbaharui bekerjanya seorang yang pecandu kerja, nanti Albert tersinggung. Memperbaharui bekerjanya seorang yang pecandu kerja dan tidur secara berlebihan. Misalnya sudah bangun tidur, rebahan, lihat HP, kemudian tidur lagi gitu. Itu namanya lintah pengisap waktu kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika di atas tangga atau berada di waktu senggang? Karena memiliki waktu senggang itu satu hal, tetapi memanfaatkan waktu senggang itu hal yang lain. Dalam artian semua orang memiliki waktu senggang sih, jadi waktu senggangnya harus dimanfaatkan secara baik dan benar. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang senggang itu, kita betul-betul bisa melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Apa yang tidak harus kita lakukan dalam hal ini, apa yang harus kita kurangi, yaitu penyesalan, kemalasan, dan lintah kehidupan tadi, yaitu ada 24 lintah kehidupan. Nah, di saat yang bersamaan kita mesti menambah, apa nih yang mesti kita tambah? Pertumbuhan, pengalaman, perubahan, melihat ke depan, berani melakukan inovasi, hobi, tujuan, ya bersyukur tentunya, mendapatkan petunjuk, koneksi, kontribusi. Koneksi ini ya perbanyak lingkar jaringan, kontribusi juga kepada jaringan yang telah kita geluti, dan tentunya pasti dong, tentunya tindakan. Nah, terakhir, apakah kita harus multitasking? Enggak juga sih, multitasking itu adalah mencoba menggabungkan tugas kognitif dengan tugas kognitif lainnya. Sementara yang realistis untuk kita lakukan adalah apa yang oleh Pagliariani sebut sebagai chunking. Apa sih itu chunking? Chunking itu adalah menggabungkan tugas kognitif dengan tugas fisik. Contoh nih, misalnya berkendara di kendaraan umum, itu kan fisik. Sembari menonton film bermutu, itu kognitif. Ini namanya chunking, bukan multitasking. Misalnya lagi berolahraga di treadmill, fisik kan, sembari mendengarkan podcast, yaitu kognitif. Inilah yang chunking. Kalau multitasking, dia mencoba dengarkan podcast sambil baca buku. Lucu juga tuh, mendengarkan podcast sambil baca buku. Itu dua-duanya kognitif. Nggak realistis. Menelpon kerabat itu kognitif, sembari membersihkan atau memasak itu fisik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh chunking lainnya. Kalau kita menerapkan kaidah di atas, semua kita dapat semakin dekat dengan kehidupan yang ingin dijalani. Maka manfaatkanlah waktu senggang Anda selama Anda berada di jembatan. Selamat mencapai tujuan Anda, yaitu mendapatkan atau mendekatkan diri dengan kehidupan yang ingin dijalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.